Check. Low. Check. Low. Low. Check. Low. Check. Check. Low. Test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustadz Kiai Haji Fauzi Arkan MAG, yang saya hormati Takmir Masjid Baitur Rahmah Bapak Suratman, yang saya hormati Bapak RW 1 Karanganyar, yang saya hormati tamu undangan takmir masjid dan mushola di wilayah Banyumanik dan sekitarnya, dan yang saya hormati Bapak Ibu jamaah hadirin yang pada malam hari ini berkumpul di masjid dan teras masjid Baitur Rahmah, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukacita, dalam rangka menghadiri pengajian akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW bersama Ustadz Fauzi Arkan MAG dengan tema menegakkan nilai-nilai sholat dalam keluarga dan masyarakat. Bapak Ibu jemaah sekalian bahagia, marilah yang pertama senantiasa kita meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tentunya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita ikuti tauladan dalam kehidupannya, sehingga kita mudah-mudahan termasuk umat yang diakui dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti tausiah dan doa yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Fauzi Arkan MAG, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat acara, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan memperlancar acara kita di malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Huda. Padanya dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan shakura. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab latufsidunna fil ardi marratayn wa lata'alunna 'uluwan kabira. Wa idza jaa'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Thumma radadna lakumul karrata 'alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum akthara nafira. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa idza jaa'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marratin wa liyutabbiru ma 'alaw tadbira. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan
sambutan. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia pengajian pada malam hari ini, yaitu Bapak Ekomudin. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya dengan ikhlas, sehat jasmani rohaninya, sehat rezekinya, amin, istiqomah, dan keluarganya pun sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat. Shadaqallahu adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Hadirin jemaah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama kita senantiasa bersyukur alhamdulillah atas limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesempatan malam hari ini kita semua bisa menghadiri undangan kami dalam rangka pengajian peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini alhamdulillah cuaca juga cerah meskipun di beberapa tempat hujan. Semoga ini menjadi berkah kita semua, dan semoga langkah kita ke majlis yang barokah ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita semua menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili panitia pengajian peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah 2019 Masehi. Pada malam hari ini mengucapkan yang pertama terima kasih pada rekan-rekan panitia yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga bisa terlaksana insya Allah sukses dari awal sampai akhir. Dan yang kedua, semua jamaah yang sudah hadir pada majlis ini, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ketua Takmir Masjid Musola di wilayah Banyumanik dan sekitarnya. Semoga ini menjadi silaturahmi kita ke depan untuk bisa melaksanakan kegiatan dengan lebih baik. Dan kami mewakili panitia, mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan, baik dari tempat konsumsi sudah dapat semua ya, yang belum nanti minta panitia, sehingga semoga semuanya ini menjadi berkah amal soleh kita semua, sehingga Allah membawakan dan berikan ridhonya pada kita semua. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, dan semoga acara ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita ikuti tausiah beliau dengan bersama dan kita amalkan bersama-sama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ekomudin. Kemudian untuk sambutan yang kedua, itu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Baitur Rahmah pada Bapak Suratman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Muharram Kiai Haji Fauzi Arhan MAG dari Salatiga. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 1 Karanganyar Banyumanik. Yang saya hormati sesepuh, bini sepuh warga RW 1 Kelurahan Banyumanik. Yang saya hormati bapak-bapak tamu undangan takmir masjid dan musola sewilayah Kelurahan Banyumanik yang bisa hadir pada malam hari ini. Tidak lupa yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan segenap panitia malam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pengajian di wilayah RW 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka mengikuti pengajian malam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada malam hari ini kami sangat berbahagia karena dengan cuaca yang sangat baik, kebetulan malam hari ini adalah terang. Untuk itu, yang pertama kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ekomudin beserta kru panitia yang telah melaksanakan malam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, tentu kami ucapkan yang sangat terima kasih yang sangat setinggi-tingginya atas kebahagiaan kami rawuhnya Al-Muharram Kiai Haji Fauzi Arhan dari Salatiga yang memang kita tunggu-tunggu nanti untuk bisa menyampaikan inti daripada Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita sekalian yang hadir di sini nanti bisa mengambil hikmahnya. Kemudian yang berikutnya, pada malam hari ini kami berpesan kepada seluruh jamaah, baik bapak maupun ibu, khususnya remaja yang sampai dengan malam hari ini
untuk kegiatan Masjid Baitur Rahmah semuanya sudah terlaksana. Yang belum hanya satu remaja masjid belum terrealisasi. Lalu untuk itu kepada adik-adik remaja yang sekiranya ada kelonggaran waktu untuk bisa melaksanakan kegiatan khususnya remaja masjid untuk memakmurkan masjid kita. Untuk yang terakhir, tentu kami dari pengurus Masjid Baitur Rahmah menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin khususnya tamu undangan takmir masjid dan musola di wilayah Kelurahan Banyumanik yang bisa hadir pada malam hari ini. Mungkin kami dalam menyediakan tempat maupun dalam menerima kehadiran bapak-bapak sekalian kurang berkenan. Untuk itu kami atas nama pengurus Masjid Baitur Rahmah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Barangkali banyak kekurangan apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suratman yang telah menyampaikan unek-uneknya ya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan remaja yang disindir ya bisa segera bangkit untuk karena dalam satu hadis Subhanul Yaum Rijalul Haq, pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Alhamdulillah kita masuki acara yang kita tunggu-tunggu ya. Cuma sebelumnya monggo hidangan yang sudah ada di depan Bapak Ibu silakan sambil didahar dinikmati sambil menunggu Ustaz. Konsentrasi dalam mengikuti tausiah. Mohon maaf tanpa mengurangi kasahabat ya. Mudah-mudahan yang dahar pun ya. Karena waktu juga sudah semakin malam. Mari kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara ini tausiah dan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzi Arkan MAG dari Salatiga yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Itu dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dengan tema menegakkan nilai-nilai sholat dalam keluarga dan masyarakat. Waktu sudah tepat. Kami persilahkan Ustadz Fauzi. Adru alaina min sariyati wada wajaba syukrun alaina pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami hormati para alim, para ulama, sepuh dan sepuh, para besar RW 1 Kelurahan Banyumanik Semarang, Imam Masjid, Takmir Masjid, Baitur Rahmah, seluruh jamaah yang hadir, alhamdulillah. Tadi saya sempat ketir-ketir karena cuaca. Saya berangkat dari Bandara Sempingan Balikpapan. Saya dari Kalimantan Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya teman-teman dibagi dua karena saya ceramah di sini. Teman-teman kru musiknya tidur di hotel. Saya kesini nanti langsung pulang karena besok pagi ada beberapa acara lagi. Jadi, mugi-mugi tindak laku panjenengan ning majelis niki dipun catet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Ibu bapak yang saya hormati, ciri orang yang umurnya panjang itu yang pertama adalah tak berhenti mencari ilmu. Itu ranking 1. Yang kedua, orang yang panjang umurnya itu konsentrasi dan memahami orang. Jadi yang kiai kok pidato orang sing ngomong dhewe kedulan HP itu biasanya meh mati. Itu ditandai dengan 3 perkara: bifudul qaim, bifudul manam, bifudul kalam. Sisi kakek manam, turu kakean turu, turu kakean ngomong. Itu indikasinya. Ibu bapak yang susah hormati, jangan pernah berpikir bahwa dunia ini semakin baik. Dhahrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Daratan lautan itu bakal rusak, yang merusak manusia. Presiden ganti tiap hari tidak akan mungkin baik. Yang baik itu jalannya, saya rusaki saya liwat. Saya ngapain kok omahe, saya rusaki saya nunggoni. Saya ngapain masjidnya, saya rusaki orang jamaah. Saya ngayu bagus saya rupane, saya rusaki akhlaknya. Tetapi saya ngapain rakyatnya, saya rusak, saya mati. Nah, ini roda mepet. Malunun bakal rusak. Mohon maaf Pak, saya itu kalau ceramah itu nggak pernah membuka pada jam 11 sholawat terus ceramah, nggak pernah membuka jam panjang-panjang. Kiai pembuka rodo dongo ini biasanya udah pakai payung. Kiai harus ceramah. Jadi siapa yang selamat ketika dunia ini rusak? Ada 3. Manis taslama liqadai, basawgaru ila balai, basakaru ala nahmai. Siji, manis taslama liqadai, orang yang mau menerima qadha dari Allah Subhanahu. Orang yang tidak serakah, wong sing nrimo bekerja hanya untuk kewajiban. Waktunya dibagi menjadi 4 minimal. Sa'atun ala nafsi, sa'atun ala ahlihi, sa'atun fi khalqis samawati wal ardi, sa'atun ala rabbi. Ciri orang yang terima qadha qadar itu membagi waktu jadi 4. Sa'atun ala nafsi, enek waktu kanggo awake dhewe. Ora kerja, terus apa, nek kebun, nasi rupan kaya dalingan. Ning kantor terus nasi rupan kaya mos. Yang kedua, sa'atun ala ahli. Ada waktu untuk sanak saudara, sanak famili seperti ini. Indah Bu, nikmat Bu di sini jangkau. Ini tiga orang mulia loh Bu. Pakai kardus, nungguin selonjor, rapi-rapi ya. Anaknya dijak kafe, urunan 5.000 juse papan lah.
sa'atun fi khalqis samawati wal ardh. Ada waktu untuk merenungkan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Piknik. Jadi orang sukses sih piknik. Piknik kalau dari gratisan kantor. Yang keempat, sa'atun ala rabbi, ada waktu untuk Tuhan kalian. Gitu ya. Ini tahajud, sholat malam, itu orang sukses. Kalau Anda melihat orang sukses kok tidak pernah bangun malam, ya, tidak pernah piknik, tidak pernah bertemu dengan tetangga, tidak pernah istirahat untuk dirinya, wah itu bukan orang sukses dari bukan dunia. Ya Bu ya. Biasanya omai Pak Gede gua lawang emosi kayak CCTV kayak siapa, jeru saya kayak kiri. Beda dengan rumah ibu kan kecil, kayak lagu malah habis mentul. Loh, mohon maaf Bu, kan rezeki sudah diukur. Anda jangan maksa. Kenapa kamu maksa rezeki Allah? Belum tentu yang pas untuk dirimu pas untuk orang lain. Belum tentu yang cocok untuk dirimu cocok untuk orang lain. Ya kan Pak? Ngomong tukang son kayak Bu, ngomong rabi untuk Sahlini. Kira-kira mesake sopo. Orang mesake Sahlini, mesake sing nyawa kan mesake. Banyak orang ketika miskin kuat, ketika kaya enggak kuat. Banyak ketika jadi rakyat kuat, ketika jadi pejabat tidak kuat. Itu Bu, wis diukur aku. Mungkin jenenge rezeki iki piye ta Bu? Mungkin terus Bu Mas. Mendangnya ya ada cukup putih ya. Udah buson. Itu mohon maaf Bu, sudah terukur, tapi jangan maksa. Apa yang kamu maksa yang bukan ukuran? Gimana coba Bu? Mohon maaf Bu. Contoh Bu. Kadang itu yang orang lain enak, kita nggak enak kok Bu, contoh. Bu. Di sini wedhus nggak enak kok Bu, sate wedhus. Kalau sih kadang karena kok darah tinggi kok. Durian dia enak. Kayak sing nunggu surga tak dulu ya. Dan apa orang batuku. Nandur dhewe lah iya. Aku tuh ora wong endi yo ora kok. Yo ora ngawur. Artinya gini Bu, terukur. Kadang orang banyak istirahat, malah sering sakit. Kadang kita itu syukurin aja Bu. Saya itu jarang tidur Bu. Jadi dulu di pesawat tadi. Ya gimana Bu, dari berangkat langsung nanti di di lokasinya di Pantai Astra Kebun Sawit. Dari bandara itu 3 jam. Cuma teman-teman naik ferry, saya naik helikopter kan kiai. Satu titik ke titik, safari dakwah ya harus pakai helikopter gitu. Yang mungkin orang cantik-cantik, baunya wangi, nggak tua-tua gitu. Jadi baunya ya PPO, Renaissance, fresh care lah. Tapi ya nikmat lah. Maka saya tidak pernah merendahkan orang karena belum tentu dia diberi kemuliaan dengan yang tinggi dia bisa menikmati. Loh kan saya sudah mencoba, saya sudah bilang sama istri saya, Mami, ada apa sih Papi? Loh, istri saya itu namanya Marmiati kan. Saya sudah umur 50 tahun. Saya sudah 50 tahun, lebih 6 bulan. Saya menikah dengan dirimu sudah 23 tahun. Apa tidak cukup? Bekerja 23 tahun untuk hidup 30-40 tahun yang akan datang. Saya bilang gitu, saya membatasi diri. Wamil khayatud dunya ila mata'ul. Dunia itu kesenangan yang menipu. Pangkat sing paling dhuwur pensiun, jabatan sing paling dhuwur almarhum. Ya kan? Untuk apa? Anak-anak sudah pada sekolah, kamu jadi PNS, kepala sekolah pegawai negeri. Saya sebalik, saya tak bekerja jadi wartawan, dosen, anggota KPU, ajudan wali kota, asisten menteri, direktur perusahaan, manajemen artis, sudah. Sekarang istirahat, saya tak kembali ke pondok dan kembali ke kampus. Saya bilang sama istri, mau saya nikmati sudah beban kan? Nah, apa? Wong sugih itu gak jamin hidup bahagia. Tapi kalau orang miskin pasti susah. Saya ini cerita sama ibu loh. Saya ini
Kenapa sih saya ngomong gitu, Bu? Kan yang ngomong Nabi. Besok rata-rata umur umatku itu 50, 60, 70. Yang lebih dari 70 itu sedikit sekali. Andai kan aku memberi dia umur lebih dari 70 kata Allah, maka dia tidak akan bisa menikmati dunia ini. Baik. Kecuali di antara mereka. Siapa? 70 ke atas, tapi bisa menikmati dunia. Ilmu, orang yang punya ilmu dan mengamatkannya. Contoh Mbah Maimun Zubair 93 beliau. Yang punya ilmu, sebab enak duduk rasa pokok-pokok. Repotin. Tanda-tanda ini apa? Itu uang repotin. Sudah tahu bisa selfie ya. Sudah tahu kok selfie sekarang buat foto apa? Foto seni. Siapa yang umurnya tua mandi dipanggil Allah? Orang yang makmurkan Allah. Siapa? Sholat jamaah, majelis ilmu. Siapa yang umur tua masih dipanggil Allah? Ahli sedekah. Siapa tua yang dipanggil Allah? Silaturahmi dengan orang yang berakhlakul karimah. Siapa tua yang dipanggil Allah? Orang yang suka husnudon, berprasangka baik kepada orang. Umurmu jauh. Anak itu cuma mati usah diabaran. Ya pas bojomu barang aku pas masih. Tahu nggak itu kulkas masalah angin. Tahu nggak itu terus motor waktu Puskesmas. Puskesmas itu motor ya tenang tuh aja aku yang nggak nyari mobil kan sadar. Nah, kalau rata-rata umur manusia 50, 60, 70 maka angka pensiun sudah diambil dari titik tengah. 58, 57 ya kan istri sudah usianya kan sudah tua ya. Maksimal hakim lah bisa 70 lah hakim yang sudah profesional cerdas. Kalau orang pintar nggak pas ya nggak tua ya bisa. Orang pakai pintar-pintar harus daya. Kalau nanti sholatnya rapatnya kuat, nyambutnya rapatnya rosul, sedih ya Allah matikan aku di mana tempat yang baik buat tempat kamu baik daripada uang repot anak. Terus tua umur sulidah diganggu dengan anak dewi nyamper. Ransinya tapi sisa. Maaf ya Pak, ini kejadian agak jelekit ya, maaf ya Pak. Ya rampok kok rampok undang ya rampok. Ini yang datang ya Iqbal pasti dia datang sama saya. Karena sebenarnya saya keluarnya besok. Saya nggak mau capek, tapi ada kegiatan yang harus saya buang sehingga saya besok tiket pesawat supaya saya bisa pulang ke apa. Tak apa-apa, kadang-kadang ada istri ya Bu ya. Kalau niku, saya nyanyi dulu Bu Ibu jangan marah sama saya. Itu jadi segitu harus terukur. Nah, orang boleh apa mangan terok urip kosor apa-apa yang punya harapan urip. Menurutnya daripada mangan roti ini dijejeli hasil korupsi. So nanti jawab tak jelas sih. Tanggal 30 dijawab sudah mana kok? Besok sore. Oh enggak, besok sore. Oh di masjid saya Semarang. Menjawab juga. Yang jelas sama muslim kita nggak 30. Nah besok nggak besok. Enggak, kita berjamaah. Ini satu depan nggak tidak kuliah. Oh enggak, besok saya di dekat Kesekakung. Enggak, aku yang lagi itu saya tidak pernah lihat jadwal. Cuma besok pagi di Polda, terus di Pendopo Bupati Boyolali, terus malamnya mana nggak saya. Saya juga jarang nengok, biasa ngisi saya untuk menghilangkan beban psikologis. Karena sepanjang sampai dia bulan Mei saya nggak ada terima. Setiap hari itu ngasih amplop sebelum Februari tak buka. Nah, isinya harus disebut bojoku mati ya. Sami ya Bu. Itu jadi ya dari satu saya mengingatkan kepada manis aslam dari Allah. Terima kasih Allah. Ya Bu ya. Tuh, yang kedua wasobaru ala bala'i, sabar karena terima ujian. Setiap orang itu punya masalah. Saya pernah baca Injil, Taurat, Zabur, Quran. Ayatnya sama, bunyinya juga sama.
Kok Pak Fauzi tahu lah, saya kan dosen perbandingan agama sama tafsir di Yayan. Bunyi sama, kok tidak pantas berkata beriman sebelum aku uji. Jadi kabeh wong di masalah. Wong sugih di masalah, wong kere di masalah, wong pinter di masalah, wong goblok kakek masalah. Rumah tangga ya di masalah. Ora ono rumah tangga sing di masalah. Sugih kaya ngopo, pinter kaya ngopo, tetep rumah tangga di masalah. Rumah tangga dengan Kanjeng Nabi di masalah. Kapan mek Kanjeng Selamat, Kanjeng Haji, Kanjeng RB. Di dunia ini Bu, hanya ada dua rumah tangga yang hidupnya tenang, damai, jarang ribut, rumahnya tenang, gak pernah cekcok. Hanya ada dua rumah tangga. Allah menyayangi bapak itu karena dia bisa menemukan perbedaan yang menyambut. Pengen bapak Bu? Nah, sing lanang budek, sing wedok bisu. Mama, ih seneng banget. Ayo sabar ya. Gimana Bu? Sabar. Iya sadar kenapa? Orang itu merasakan nikmatnya kaya karena pernah miskin ya Bu ya. Orang itu merasakan sehat karena pernah sakit. Sini aja Bu, gini aja Bu. Saya tak melanjutkan pertanyaan sahabat Nabi. Kalau ibu bapak bisa menjawab 5 pertanyaanku itu, ibu bapak nggak sholat nggak apa-apa. Saya akan bertanggung jawab, tapi syaratnya bisa menjawab 5 pertanyaan ini. Kalau bapak ibu nggak bisa menjawab 5 pertanyaan ini, ibu harus sabar ya. Oke? Siji, tak takon. 5 pertanyaan. Siji, sopo sebenarnya sing rumong serat di dosa? Loro, sopo sebenarnya sing rumong serat di penyakit? Telu, sopo sebenarnya sing rada masalah sosial? Ora tau padu karo tangga, ora tau urip kewan. Sing nomor 3, sapa semene iki sing rumangsa ora tau nglarang nyatane wong dokter ora tau dilarang nyatane karo wong. Yang terakhir, sapa semene iki sing rumangsa ora diutang. Nah, sing gurine banter dari tangi akeh. Nah. Yang dikeluhkan orang selama ini tuh Bu, masalah penyakit, gitu Bu. Ya tahu, masalah dosa, masalah hubungan keluarga, masalah apa? Masalah hutang. Ya kan Bu? Yang satu lagi. Iya. Sopo sebenarnya sing rumangsa ora itu? So, nanti masalah rak sopo sing rumangsa disakiti wong ra tau. 5 itu selama ini. Jadi kabeh wong duwe, apa yang kamu keluhkan itu dimiliki oleh orang lain semua. Kowe ngeluhi malah disuguhke tanggamu. Aku iki ngandani kowe iki aku malah mbok panelangi aku ngandani kowe iki lho dolire bagi aku iki. Lah iki lho. Kok dikandani mana kiai iki dipeneleng iki. Alhamdulillah gimana Pak, nggak manis alhamdulillah. Ya dinikmati aja, hormati yang ngasih. Ya Bu ya. Maka saya itu sering kalau ceramah ini pakai teman pengiring supaya nggak capek Bu. Ceramah pakai jam itu satu jam capek Bu. Saya psikologis, saya dosen psikologi. Kadang pakai 2-3 mengiring kesan nyanyi ngombe, ngopi, jawab WA, yuk ngopi. Saya kan dosen. Direktur perusahaan masih, saya punya toko. Siang nggak pernah saya urus, malam ini dia laporan tak jawab pas lagu. Niki hasil, bisa hasil lumayan alhamdulillah. Apalagi saat laporan pajak akhir tahun, kan harus jangan sampai keliru. Bukan nggak mau urusan bayar pajak kan dibayar, zakat dan dihitung. Selesai kita bayar zakat, kita hitung lagi keuntungan untuk membayar sedekahnya. Walaupun akan diberikan ke santri-santri saya. Nah kemarin mak mentak di hobi tuh. Ngene kira bisa ngomong ora kok. Yo kiai mikir sanu berarti ra ikhlas ora manfaat. Wong kiai mikir sanu sing mikir sing ngundang.
urunan mikir kiai ora nyandak beton wis ngono. Nah, kowe urip kok mikir rezeki sing gak kowe nyawa, wis mikir rezekimu. Ya enggak, Bu? Orang dulu bilang banyak anak, banyak rezeki itu betul, asalkan anaknya baik. Yang dibatasi yang kualitasnya jelek, anak cukup 2. Loh, ya kalau yang jadi kiai anak yang ketiga, apa kamu menolak takdir Allah? Kalau orangnya taat, rezekinya lancar, biarin aja anaknya banyak. Ya Pak ya? Jun Allah, loh Gusti Allah mau adil loh. Andaikan Allah tidak menurunkan bencana sudah habis dunia ini, maka begitu penuh zamannya Nabi Nuh jadikan tsunami, terus generasi baru lagi. Tentu ketika dunia ini sudah penuh nanti ada musibah besar. Rugi, kok aneh-aneh batang meneh yo. Lalu itu soal sejarah yo. Orang Jawa itu dulu banyak ketika terjadi gunung meletus banyak yang meninggal. Bisa ada generasi begitu walau maka tugas kita itu diselamatkan dengan husnul. Nggak tahu kok Bu. Kan nanti bukan urat umur, urat cabut. Dan mati bukan anak sakit yang besar, serangan jantung. Sekarang kan di Indonesia penyebab kematian paling utama serangan jantung, ibu melahirkan, kecelakaan. Yang sakit-sakit malah jarang. Wong tanggoku nek lorong malah sehat kok. Tanggoku sendiri rakame tukang beca. Sangger ora padu karo bojone. Meng, dalem iki, mengke nek lorong lek ono rumah sakit ae tak perke. Ning omah padu ae, dadi derek. Lah terus dari rumah sakit. Ning omah kan larat kasurat tos. Nek kan ning rumah sakit empuk, perlahan mantre-mantreken. Baru dipakani karo rumah sakit. Kan tak bayar BPJS. Bojone lagi mati di rumah perawat. Terus tombole dhewe jogo roti karo duit bali kan dhek sugih. Awake sehat dari sugih. Lho ora percaya kok. Itu lho orang sering lupa. Kamu seakan-akan takut. Orang mati aja, orang sehat aja, orang sakit di rumah sakit aja yang tidur terlentang, diobati, dikasih rezeki sama Allah kok. Kamu aja nggak pernah bayar piye, mesti bayar sing waras kok. Kok ngayal ke Bu? Apa nek duwe anake dhewe-dhewe ngono? Ya ora. Susah pacar beda sama ora pengalaman. Kita terlalu mikir panjang soal rezeki Allah, padahal Allah begitu mudah memberi rezeki tinggal kun fayakun. Ngapain Bu? Ya Bu, coba duduk di sini, semuanya juga dapat Bu. Senek malah nanti kalau sisa balik kayak meneh. Datang rumah Allah kok takut miskin. Ini rumah Allah loh, rumah terindah loh. Enak itu tukang sotennya. Bisa jajar sama perempuan-perempuan muda 50 tahun yang lalu. Iya, pada tuannya ngerti. Ini biasanya nek laki atau perempuan yang pakai kacamata itu biasanya kurang setia. Nek tangi terus digulai di bojone kacamata mana kacamata. Ibu jangan dilepas dulu. Guyon aja. Loh, paham ya kok? Sabar. Terus saya gini. Pak, nanti kan tentang tema ini nanti sholat nanti yang sesi terakhir gampang lah sholat gampang. Nah, sekarang gini ada kenapa ini kok penting loh? Rasul tahu matur baiti dan nanti rumahku surgaku. Apa maknanya? Maknanya pendek itu Bu. Surga kecil itu ada di rumahmu, surga besar itu di akhirat. Jadi nek kowe ora iso ngopeni surga kecilmu, rumahmu, anakmu, bojomu, berarti kowe berat surga akhirat. Jadi nek rumah ora padu, anak mungsuhan, kalau bojo ora mati berarti akhirat kamu berat. Wong Nabi yang matur kok. Coba saiki dicek. Sang mati apa Bu? Sedekatin jariyatin, ilmu yang bermanfaat, anak yang
Anak yang soleh dari mana? Dari rumah tangga. Supaya anak soleh syaratnya dua. Bil ilmi, wong tuane ngaji, bisa dakwah, harus sedekah. Jadi ini anakku celelek dikandani angel, kowe ra tau ngaji to util. Apalagi orang tua yang sering telat bayar sekolah itu berat. Nah iso lebih baik lebih baik kamu selesaikan pendidikan anak itu daripada yang lain. Biar ilmunya tutupi. Kamu korbankan anakmu ketika dalam pendidikan. Saya nggak pernah telat bayar sekolah. Semiskin apapun golek supaya ilmu anaknya berkah. Jelas sampai mati ketemu sempat dapatin jati ilmu semacam anak yang soleh itu tidak terpisah bu. Uang bisa dengan anaknya soleh. Engkau mesti lomo pinter. Uang bisa pinter lomo anaknya pinter. Itu semus bu. Nah, makanya di dalam Islam kowe ojo pisan-pisan ngandani anak secara lisan. Nyesel bu, aku sakit tak takon. Itu dhuwur iki. Anak wani karo wong tuwa niku dosane gede napa cilik? Gede banget. Kira-kira gede ndi? Wong tuwa ora iso didik anak. Anane anak wani karo wong tuwa sebab wong tuwa ora iso didik anak. Dadi nek enek wong tuwa ngandani anak itu dosa gede amarga wani karo wong tuwa, wong tuwane dosane lebih gede amarga ora iso didik anak. Mengalah untuk menasihati. Iki dhuwur iki, dhuwur iki. Nek kaya ngono masalah sepele iki dhuwur lho. Omah kok. Wis, lho, mula kowe aja pisan-pisan ngandani anak. Nek 5 perkara belum kamu selesaikan. Ojo pisan-pisan ngandani anak. Mula anak saya semua saya masukkan ke pesantren anak saya. Sebab ganggu wong tua. Oh enggak, bener ganggu itu. Ganggu, keributannya, kebodohannya. Dia dididik orang lain. Mereka punya waktu lebih banyak. Saya merasa tidak punya waktu untuk mendidik anak-anak saya. Maka saya titipkan kepada orang lain. Aku mau rapi-rapi, ada rindu kangen. Jadi nang pondok itu buat saya wisata religi paling nikmat. Apalagi anak saya yang pertama itu yang di Jogja Kaliurang itu. Ya ayah, dia manggil saya ayah, saya kan kota. Pada ayah pokoknya baik kemana mami ngaret. Dia tahu, ya sudah nanti kalau nengok sudah saya siapkan hotel. Dia masih di hotel, jangan diam di pondok, nikmati ya. Nanti jalan-jalan ke sini, ya gitu. Jadi pesantren tetap jalan, kenikmatan dunia dijalani. Nopo. Saya waktu kecil itu sebelum menikah, 3 bulan sebelum menikah itu dipanggil oleh ibu saya, Le, Jimma. Sok penek mesti bojo siji sing mbok lakoni. Arasan mbok apa-apa, kenal Mekah Madinah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Berarti makku ndongake aku sugih. Kon iso ngumrohke anak-anak. Aku juga bosok sugih ora. Sok anakmu kenal Mekah Madinah. Tenang, istri saya kan sudah 3 anaknya. Ini yang baru ini sudah 3 kali ke Mekah Madinah. Yang nomor 2 kali, yang paling kecil Paul sudah 1 kali. Apa nasi ibu? Nah, rumah kamu itu rumah hanya untuk ibu supaya gak hujan dan anak-anak kamu. Kenalkanlah anakmu ke kota Mekah dan Madinah. Kenapa bunda? Oh nak, Ka'bah adalah injakan para nabi, para rasul. Artinya kau menyatukan telapak kaki anakmu dengan telapak para nabi dan rasul dan pilih Ka'bah. Mulia anak-anak di tempat yang suci itu. Setelah kau keliling anak-anakmu di lingkungan Ka'bah, datang ke makam Rasulullah, sedang kau minum air zam-zam. Air zam-zam, air yang penuh dengan hikmah itu akan membersihkan otak dan hati anak-anakmu, darahnya menyatu di tempat itu. Ketika belum dewasa, buat anak-anakmu gampang dinasihati. Aku ngomong, aku ora eman-eman kayak wong-wong kok. Ora eman-eman. Saya tidak pernah kenal duniawi. Saya bilang sama istri, nek kowe iso maem umeh tangga, aja pitan-pitan utang tanpa seizin suamimu. Beda mulai maneh kudu turun gajine muda langsung tak operasi. Nek juga suwene iki potongane piro? Saya nggak perlu kaya materi, tapi tidak punya utang.
Ketika saya masuk 50, saya bilang boleh hutang. Saya bilang sama istrinya, aku haramkan umur 50 masih hutang. Kok gitu? Aku berdoa kepada Allah, semoga 5 tahun, 60 tahun kita sudah bisa konsentrasi untuk siap hari akhir menghadapi anak-anak mulai tumbuh dewasa. Aku ngomong. Yo, ulah mereka semua kayak cepet wae ngongso. Wong tua kok bodoh. Anakmu itu cukup ditinggali ilmu karo akhlak. Ninggali anak bodoh ora wajib. Nek anak mbok tinggali ilmu karo akhlak, iso golek bondo donya dhewe. Nek tinggali bondo donya, ora mbok tinggali ilmu karo akhlak, bondo muntek go maksiat. Anak iki jatah rezeki dhewe. Nek jatah anak mbok wae, mbok warisi sok jatah anakmu iki dikek anake wong liya. Wah, akhire panen-panen dituntut tanam, anake iki adol terus entek ngono kowe. Ora sembrono. Hampir 90% kasusnya begitu. Ya dhuwur kok. Apa jenenge sing merasa tersinggung terus nggak merasa dhuwur ngono ora apa. Mula kowe aja pisan-pisan ngandani anak ning 5 perkara belum kamu selesaikan. Siji, sing mbok pakake anak halal apa haram. Lagi siji. Lah pancai indramu kuwi nek kok resik kan metu resik iki. Jenengan kayak itu insyaallah jatah yang saleh. Ini gawe apa kowe ya nek bendir. Maaf ya Bu, ini nanti Allah. Iya, nanti tadi lagi ya. Sing nomor loro. Awakmu tahu bengi ndongake anak ora? Ya, dari bengi gawe adik. Ndongake lah dak wis tuwa ngene wis ra iso apa-apa. Sing nomor 3. Anakmu wis mbok kenake agama apa dulu? Diteliti sik. Sing nomor 4, jenengan biyen dadi anak gemati karo wong tuwa utawa wani karo wong tuwa. Sing nomor 5, kowe karep padu karo bojomu ning ngarepe anak apa ora? Ora tau ya, ora rondo ya. Aku sangat ngerti cerita apa lagi lucu aku dengar. Mbok panitia ngerti aku ngaji sapa. Bu, dadi ngene. Dadi nek arep anakmu pinter jalane 5. Siji poso. Terus kaya rezeki sing halal karo anakmu. Nggih, Bu? Terus tangi bengi ndongake anak. Sing nomor 3 titip ngaji. Ya. Ibu, terus kowe hormat karo wong tuwa, nek isih urip sungkemi dongane apa kayak rezeki nek wis wafat datangi kuburnya didoakan. Sing nomor 4, hentikan cekcokmu dengan suami di depan anak. Nek bapak karo simak padu ngarepe anak, akhire wong tuwa ra dewi bawa, nek wong tuwa ra dewi bawa akhire anak rawat karo wong tuwa, nek anak rawat karo wong tuwa aja ngarep-arep dari Allah Subhanahu wa taala. Gampang didik anak, perasaan nasihat pinter dhewe. Wah, anak gampang lho, sampe merem dadi yo. Ora percaya wong nek kumpul tulis dipaten. Sake rondo ini wis rawi kok iki. Aku nek ngaji guyon ora seneng yo ben. Dan sing nomor 3 wasa karo alanah syukurane nikmate Gusti. Ngeten iki Bu, nek dibondo lek digunake masuk enteni kula. Mangane nak kok enteni lho. Mangane wapite kok enteni piti loro terus sing piti loro. Numpak mobil apik kok enteni ambulan. Jare nyari iso selonjor. Kalau punya gitu gak kayak tadi pujian-pujian dia kayak gitu selawatan ya. Saben malam Jumat ahli kubur tilik nang omah padha jaluk donga wacan Quran najan sak kalimat lamun ra diwenehi banjur bali brebes mili bali nang kuburan ahli kubur do tangisan
kebacut temenan ger anak turunku kowe dora isin podo nyekek warisanku. Oh kayak ini kalian jojo nyekek gitu kebacut temenan ger anak turunku kowe dora isin podo mangan tinggalanku lamune kuwasa aku bisa bali donya bakal tak kukuti bandaku sing isi ana Allah salih aduh sayang wong sugih ora sembahyang uripe kaya kewan tangga tepar ora kelingan mengko nek wis mati anake ora iso ngaji bondone ilang gawe rebutan sami Padahal dia ini apa kayak tak bisa gilut mungkin jam 09.00 saya ini setengah 10 pripun Bu makanya tekan jam kali dengan tanya ngomongnya perintah-perintah iya sik Bu napa kok awake dhewe kok mengati esok-esok merah kangge ngemot-emot mukjizatipun Gusti Allah. Lho Gusti Allah nek wis pengen sing ora mungkin iso dadi mungkin, sing abot iso dadi enteng, sing adil iso dadi cedhak. Isra Mi'raj iki. Lah nek Isra Mi'raj iki jane dalile dudu subhanalladzi asra bi 'abdihi dan akhir niku untuk perjalanannya itu ora sambung kuwi jane wis ngerti lillahi ma fis samawati wal ardh. Bumi langit itu kan milik Allah, Pak. Ini ngaji UPI di rumah apa? Lah kok do menelangi aku kabeh. Bumi langit itu milik Allah. Langit milik Allah, Kanjeng Nabi milik Allah. Ya sakar Gusti Allah sing duwe kok. Nah, peristiwa Isra Mi'raj bukan peristiwa sholat semata. Isra Mi'raj adalah peristiwa cinta. Cintanya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, cintanya Muhammad kepada Khadijah. Tak kandhane wong lanang. Ternyata sak sedih-sedih wong lanang kena ditinggal mati wong wedok. Boleh melak nek wong kene. Terus golek enong ora tuwa-tuwa ngene iki ta ya. Ngene Bu. Sampai tenan. Bu, iki kathok ya dudu sarung ora sampe iki lho. Kenang ngene. Sakarepmu kiai kesel. Ya burine ya atos wae sok sing
penting pidato kowe rasa namake aku. Ya apa namake aku yo sapa? Lho Kanjeng Nabi niku saking tresnane karo Khadijah. Nabi itu tidak menikah lagi sebelum Khadijah wafat. Rumah awam anak khususnya urip royal. Ya udah jadi senang kene. Jadi Rasul itu menikah lagi setelah Khadijah wafat. Rasul sangat mencintai Khadijah. Sedih nganggo tenanan, tak cerita ibu tentang kisah Khadijah ini. Seluruh kekayaan orang Mekah itu 70% milik Khadijah. Mula reneng wong wani rabi karo Khadijah. Sing wani yo lek sing levele padha. Sapa? Yo Kanjeng Nabi Muhammad, bapaknya pemegang kunci Ka'bah. Kota Mekah itu harta itu milik orang empat sejatinya. Sing duwe dagangan namanya Khadijah, ya. Sing buka lawang pasarnya bapaknya Kanjeng Nabi, sing duwe toko Abu Bakar As-Siddiq. Mula begitu Mekah ditinggalnya Abu Bakar, Khadijah, Kanjeng Nabi yo bangkrut sak nalika kok pemilik modal pindah kok. Oh, kejuruan kowe, kejuruan. Sampe salah. Kejuruan jumir ngentak pidato tekan ngono. Kowe jatahe mahasiswa S2. Kowe ra nyandak terus ngono keton mantu banyak. Oh, jujur lah biasa bae. Kulo dosen jare dosen S2. Saya ini barangnya aku kita penting. Aku ora tau jujur ijazah kok. Aku kuliah kan tau jujur ijazah ora, tenan. Aku jadi dosen amat pinter. Wah lulus terbaik, termasuk Tuhan terbaik, jangan jadi dosen. Terus aku S2, S2-nya pinter, terus kayak Timur Tengah. Aku melo, wong aku apa jadi pegawai, orang diperintah omong. Aku pengen mandiri, pengen dagang, dari Kanjeng Nabi. Terus golek bojo sing ayu sugih, warisan kowe. Nyatane keturunan pesek apa? Aku macam ngono. Kowe aku golek bojo sing ayu sugih ngene iso aku kaya aku Kanjeng Nabi ya. Lah nek kowe ora iso kan suamine wong bagus. Bagus wong beli kaca wedok-wedok kok. Jadi mohon maaf Bu, Khadijah itu orang paling kaya di Kota Mekah. Kanjeng Nabi sangat cinta, tetapi begitu cinta kepada Kanjeng Nabi dia rela hidup sederhana. Waktu itu bulan Ramadan, 10 tahun kenabian, umur Khadijah 65 tahun. Khadijah sakit. Kamu mau tahu kondisi Khadijah terakhir? Orang yang paling kaya di Kota Mekah itu menggunakan baju yang bertambahkan lebih dari 83 lembar. Dan salah satunya itu bukan dari kain tapi dari kain. Bayangin aja, seorang istri Nabi, orang paling kaya, dengan bayangan kekayaan Mekah sekarang ini. Anda bayangkan kekayaan pada zaman itu. Semua perdagangan pusat di Mekah Madinah sekarang dipindah ke Jeddah dan Riyadh. Ia konsentrasikan kota Mekah Madinah untuk apa? Untuk ibadah. Masya Allah, bertambahkan 83. Bahkan saat wafat pun tidak ada kain kafan. Waktu itu Khadijah adalah keadaan sakit. Dia sedang dipeluk oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tahu bahwa istrinya ada tanda-tanda sakit. Dia tidak menahan karena sangat mencintai. Dia kemudian berpaling. Tiba-tiba Khadijah memanggil anaknya Fatimah, sini nak. Ya bunda. Melihat kondisi ibunya yang sakit itu, Fatimah meneteskan air mata dengan senyum. Karena Fatimah tidak membuat sedih ibunya. Kemudian Khadijah pun berkata kepada Fatimah, sampaikan kepada bapakmu. Ya bunda, aku malu untuk mengatakannya. Besok kalau aku nanti mati, kubur aku pakai kain kafan surban yang dipakai oleh abahmu untuk menerima wahyu dari malaikat Jibril. Karena sudah tidak ada lagi kain kafan di rumah ini. Jibril mendengar keadaan seperti itu. Jibril membawa 5 kain kafan. Ditemui oleh Nabi. Ada apa Jibril kau membawa 5 kain kafan? Untuk siapa kain kafan itu? 1. Kain kafan itu untuk istrimu Khadijah.
yang kedua untuk engkau. Jibril menangis sejadi-jadinya, mendung menyelimuti bumi Arab, Mekah mendung seketika, seakan-akan langit menangis. Nabi pun bertanya kepada Jibril, Jibril, kenapa kamu menangis? Kalau engkau sudah memakaikan kain ini dan engkau sudah dikubur, berarti tugasmu selesai mendampingi orang terbaik di dunia ini, orang yang sangat sayang kepada sahabat dan merasa terhormat, mendampingi Muhammad. Sudah Jibril, jangan makanya yang bukan. Terus kain kafan yang ketiga untuk siapa? Ini untuk anakmu Fatimah. Yang keempat, untuk anakmu, mantumu Sayyidina Ali. Terus yang kelima, itu cucumu Hasan. Kenapa? Besok cucu Hasan ini akan terbunuh, dibantai di pinggir jalan sesama saudara muslim karena perbedaan calon presiden, perbedaan politik yang mewarnai. Akhirnya anak dibantai di pinggir jalan. Tidak kenal bahwa itu anak Nabi. Itu terjadi pada 10 Muharram Asyura dalam peristiwa Karbala. Nabi sangat mencintai Khadijah. Detik-detik menjelang kematian Kanjeng Nabi itu, Khadijah itu punya kebahagiaan, senangnya nonton itu bola. Jadi tadi kita Khadijah selanjutnya nonton itu, terus Kanjeng Nabi Muhammad tidur di atas papanya. Enggak, untuk contoh enggak ya? Ya jangan yang tua gini ya, tua marahin aku. Itu dia tidur di atas pangkuan Kanjeng Nabi. Dia tidur terlelap, dipandangi wajah sang suami itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Karena saking cintanya, dia sudah terasa detik-detik terakhir menjelang kematiannya, air matanya menetes tepat di telopak mata sang Nabi. Nabi pun terbangun. Kenapa Khadijah kamu menangis? Kamu lagi sedih ya? Kok papi tahu? Iya kiai aku iya. Hah? Oh iya. Enak golek pasir kaya iki ngono belum muni, Mas. Iya ya Allah. Bilang kok. Iya kiainya nyenengke jare. Apa? Oh kiainya apik kok ya. Jare ana rego ana rupa kok le. Domblong saya. Oh, aku sama anak-anak saya, itu lihat saya mesti senang ada bacaannya ya Bu. Iya, ya. Hah? Sini. Oh, arpipis, itu arpipis ya. Oh enggak, iya. Oh iya. Oh ayahnya yang mau pipis ya. Udah. Bu, Pak. Nangis. Nabi itu terbangun. Kenapa kamu nangis? Nabi itu sampai air mata Khadijah itu warna rasa di kulitnya tidak tahu Pak, saking cintanya pada sang istri. Kenapa kamu menangis? Gak apa-apa kan Mas Khadijah. Katakan, aku menikah kamu udah lama. Katakan jujur Khadijah. Ya Allah katakan, kaki saya digigit ular ya Nabi. Kenapa kamu tidak menuturnya? Oh iya, kenapa kamu tidak mengeplaknya? Ya. Oh, kenapa kamu tidak memukulnya, wahai suamiku? Kalau aku memukul ular yang menggigit kakiku, aku takut, aku bergerak. Dan gerakanku membuat engkau terbangun. Aku melihatmu sangat lelah, tidur di atas pangkuanku, terus kau ingin pulang aja anakmu. Oh enggak, oh iya. Sopi, nek selamat ini sing nom-nom kayak ngarep. Aku ngaji paling ora konsentrasi lho. Siji ngomong ning ngarepku karo ngomongin anak ning ngarepku sampe konsentrasi. Nek ora ngomong wis kayak kasih dendel. Ora ya Allah penane. Aku janji ngomongnya pengen tiru-tiru. Coba bayangin Bu. Kakinya digigit ular. Tidak terasa. Karena apa? Cintanya sangat tinggi bersama Kanjeng Nabi, saking tidak terasa. Istri yang baik, capek, lelah, urusan banyak, dia gak pernah mengeluh karena saking sayangnya sang suami.
Kemudian Nabi pun kalau sujudnya dikasih ludah, langsung tempelan kakinya sembuh. Memang ada mujizat yang Fatimah itu nyusul juga sama kanjeng Nabi. Maka waktu kanjeng Nabi wafat, tidak lama kemudian Fatimah lagi nyusul. Dan wafat nyusul, tidak lama itu. Nah, tidur lagi ketika itu. Satu nangis lagi. Nabi memeluknya erat-erat. Sudah tahu detik-detik terakhir kematian sang istri. Oh tidak. Andai saja ini bukan takdir dari Allah. Betul. Aku kaget apa benar? Kalau ini bukan takdir dari Allah, pasti aku akan meminta kepada Allah untuk tidak mengambil nyawamu dulu, kok tidak? Tapi aku tidak bisa melihat takdir Allah. Engkaulah wanita pelindungku yang terakhir saat di rumah ini, di dunia ini. Kakek, paman sudah wafat, serangan kafir ada di mana-mana. Tapi aku ikhlas, kok tidak? Kenapa kamu terus menangis? Wahai suamiku, ada apa kok tidak? Aku sangat mencintaimu. Aku khawatir besok di akhirat aku tidak bertemu denganmu. Di dunia aja nikmat sekali hidup bersamamu. Aku khawatir besok di akhirat aku gak ketemu kamu. Kamu kan Nabi. Engkau masuk surga di derajat paling tinggi. Aku wanita biasa. Rasul pun memeluk erat-erat tubuh Khadijah. Direngangkan napas dibisikkan Khadijah. Baru saja Allah menitip salam kepadaku. Engkau besok di surga bersamaku. Janganlah engkau menangis Khadijah. Menyesalkah engkau menikah denganku kok tidak? Dulu engkau orang kaya, makan apa saja ada. Saat detik-detik kematianmu, kain putih ini yang ada di sisimu, istriku. Dulu engkau orang paling kaya di rumah ini, bajumu terbuat dari sutra indah. Sekarang bajumu bertambah 80 titik lebih dan tidak ada kain kafan lagi. Dulu engkau orang kaya tidurnya di kasur empuk. Sekarang kau tidur di pelepah daun kurma sehingga tampak kemerahan kulitmu karena bekas kain kurma kering dan dia sadar tidurmu. Dulu kau paling aman di kota Mekah ini, bodyguardmu ada di mana-mana. Sekarang kau tidur bersamaku, ditunggu, diserang oleh kafir Quraisy. Maafkan aku, Khadijah, maafkan aku. Belum selesai berbicara, telunjuk Khadijah langsung menempel di bibir Nabi. Buat sampai mau bu. Ya goblok terus katanya. Wahai suamiku, aku tidak pernah menyesal menikah dengan dirimu. Hartamu yang melimpah ruah tidak sebanding dengan cintamu kepada aku. Kedudukan yang tinggi kebangsaan di Mekah ini tidak sebanding dengan perlindunganmu pada diriku. Pangkat derajatmu yang tinggi membuat aku tenang. Walaupun aku berpakaian yang jombang-camping seperti ini, cintaku terbawa sampai mati. Wahai suamiku, andaikan nanti engkau telah mati, aku telah mati, dan aku ingin meninggalkan Mekah Madinah untuk terus berdakwah ke penyebaran lautan, tidaklah perahu dan sampan. Kali kuburku, ambil tulang-tulangku, digunakan untuk terus berdakwah. Wajah pucat mengelilingi tubuh Khadijah, dingin terasa mendayat. Rasul memeluknya erat-erat, air mata tidak terasa menetes. Detik-detik kematian itu Khadijah sang Fatimah itu memegang tubuh ibunya dengan mesra. Langit mendung menyelimuti, kesedihan tiada tara. Saya singkat saja, setelah kematian itu Nabi ingin meninggalkan Mekah dan meninggal. Dia lari ke Taif. Di sana justru dilimpahi batu sama anak-anak juga, sehingga berdarah di mana-mana. Malah Zaid yang mendampingi seakan-akan melihat Nabi linglung tanpa arah perjalanan karena saking sedihnya. Kemudian Nabi duduk dan rukuk sujud kepada Allah. Ya Allah, Engkau boleh memisahkan aku dengan orang-orang yang aku cintai. Engkau boleh memujiku dengan semua kemuliaan dunia ini dan aku kuat. Tapi aku minta kepadamu ya Allah, jangan sampai kau hinakan agamaku.
Berbicara begitu, Bu, malaikat sama datang. Kanjeng Nabi, aku tidak rela dengan dirimu. Bagaimana kalau gunung-gunung ini, pohon-pohon ini, kutimpakan orang-orang kafir yang menginang? Jangan malaikat. Aku ditugasi untuk rahmat bagi mereka. Suatu saat mereka akan beriman. Mereka sudah menghinakanmu sangat lalu. Tidak, mereka tidak. Kemudian Nabi rukuk dan sujud. Ya Allah, berilah aku kekuatan atas segala ujian yang menimpa diriku ini. Langsung Jibril datang bersama Mikail. Nabi Muhammad dibawa ke samping kubur Zamzam, dibedah jantungnya, dioperasi, dihilangkan dengan air Zamzam sebelum Isra Mi'raj bersikap. Karena di hati manusia ada hati yang namanya hati syaitan, hati yang bisa diudah oleh setan. Dan jika berbohong maksiat, sering masuk bagi Rasulullah bersihkan. Mulai Bapak Ibu kalau kena masalah itu Zam, kumpul dengan orang-orang sulih ahli ibadah, susah dengan kafe, karaoke, jalur lagu magadil itu rawan. Orang lagunya ngasih tiga, buka kafe bos. Susah yang masjid, kir jamaah, sholawatan, tahlilan. Susah orang kopeng, bandungan. Loh, kalau kan Sunan Kuning itu kan pondok pesantren dulu. Sebenarnya pondok pesantren Darul Nikmat. Nah, sudah. Yo penting gue nih orang 4 tahun terakhir kowe. Jadi sudah itu gue rasa kayak macam 10 sampai kurang 10 menit. Lu kok Itu ini lu kayak ini nilai sholat dan keluarga. Kau tak ceritakan. Pun dari Kanjeng Nabi diisi dengan 6 perkara. Setelahnya ayat 99, ayat 29, saya tadi 7 aja. 6 aja karena sudah malam. Kalau kamu ingin orang yang sukses, 1, Nabi diisi dengan ilmu. Umur tambah, masalah tambah, beban berat tambah, nah ilmu murah tambah, stres mesti tambah. Maka Islam kan melarang laki-laki menikah dengan perempuan yang bodoh. Bodoh goblok. Goblok ini ngombe es di damone sama bul di panas. Nesunan marek semanan cepat mati. Maka di awal saya menikah dengan perempuan yang pintar. Kalau soal cantik gampang, perawatan banyak. Ya. Kalau susah juga cantik. Saya merawatnya dengan baik. Oh, saya nganter kalau pas facial, krim bantal, iya, krim malam, iritasi anti kreo tak tuh kok. Kemarin tak sakit ya. Kalau gue gitu, ngaji yang wangi. Ya, kudu nyampe dan makan lanjut orang dina rasane. Ya ampun iki pepe ora masak dari sedaba kan iso apotek kok. Itu loh, oh gitu ya. Dan mereka jangan Nabi disediakan ilmu. Saya suka ilmu. Nah, ciri orang pintar apa bu? Ciri orang pintar cuma satu, nggak bisa marah. Ciri orang goblok nggak marah. Kalau orang pintar nggak bisa marah bu. Dapat rezeki disyukuri, dapat musibah disangkali. Ketemu sama orang kaya tambah semangatnya, ketemu sama orang miskin tambah syukurnya, ketemu sama orang pintar tambah ilmunya, ketemu sama orang bodoh tambah hati-hatinya, ketemu sama orang kalau bergaya muji kesabarannya. Nggak mau, aku ngaji ini tak di rumah orang kesuh. Aku biasa kan dengan anak besar di rumah kok menaik kue wong liya. Ngapain? Anak mikirin. Emang gue pikir, aku sudah menyiapkan hidupku, semoga Allah menjaga. Pokoknya umur saya kata ibu, aku sudah nggak kerja dan sedang sendiri. Tokoku tak kontraktir, nopo harus beres. Lah tokoku apa kok? Tengah kota jalan utama. Ada piye? Ora sombong tak kabur. Aku dia tak rancang gak dulu ya Allah. Aku ingin menjaga agama, melindungi aku. Jangan sampai aku lemah iman, lemah ekonomi, lemah keluarga aku.
Region beli pulau tengah kota alun-alun kan toko komputer nomor 1 tengah kota itu miliknya Cina. Kalau minimarket saya punya minimarket. Ternak bebek saya 3.000. Kan jumlahnya ternak bebek itu kayak BOEC. Karena gaji pegawai negeri kecil wi. Gua keren dia tuh martabak Pak Parman wi tak ono. Doke skempo di setting Solo itu dari Pak Fauzi martabak. Itu martabaknya dari saya telurnya. Dan makanya enak. Kenapa? Dia itu minta nutrisinya Pak telurnya itu Pak. Kan dikeringan nutrisinya ini kan begini kok Pak. Lo enggak gitu enggak apa-apa, menurut rebutan perusahaan besar ambilnya kita. Saya sudah 4 tahun. Saya dulu anggota KPU, terus saya dosen terlalu banyak, terus saya memang senang saya kena. Tak ada ini bisnis dia ngomong gue coba pengen bebek kalau ngewu Bu, rata-rata nggak bebek saya mana terus baru aja sepanjang tahun. Kalau debat kadang 7 bulan itu kan ada waktu istirahat itu enggak. Sepanjang tahun, jadi segitu tuh Pak separuh gantian. Wih, saya regane kan kalau sekarang harganya 2.000 sampai 1.800, rata-rata 19 lah. Berarti kalau telur 1.500 itu lebih rata-rata 2.700.000 dengan yang pecah lah, 2.750 rata-rata per bulan. Nah, saya makannya 1.100, saya makannya 100. Penyusutan 100, perusahaan kandang 100, bayar listrik 50, kan masih sisa 500. Per bulan 5 juta. Per 5 kali 3 berapa? 15 juta. Lumayan loh. Belum jual kotorannya, dagornya. Baru ngerti kok, kayak ngece bakal bebek. Nah kalau saya punya 2 kandang, 30 juta. Ngomong nanya, aku apa-apa karena aku jadi pejabat terkorupsi isin. Aku orang bebek seneng. Wih itu turun nggak kadang kebutuhan aja nggak sedikit kok. Wes itu bebek sedianya. Kadang satu saat harganya itu naik seperti menjelang Ramadan ini mau jual biasanya 45, 50 nanti jual aku 60, 70. Berarti perlu saya kalau dari 10.000 kali berapa bebek ngono. Ngene iki petekan bengi ngene iki tunggu wong potwo mbok samone pira. Kok gawe wedan ora wedi yo. Lu ngono ki tak kamera ke baru ora. Nek jujur iki makanya Polda Jawa Tengah itu pensiunan polisi itu selalu saya yang isi. Tanya Pak Kapolda. Ini 4 angkatan juga saya ngisi tentang hidup. Aku ora isi tak Bu. Ora isi aku. Nopo aku sing kurang baik-baik gelas ibu. Baik itu di gelas baik-baik pun dari sini saya. Diisi teh 2.000, ya Bu. Diisi kopi 4.000, diisi jeruknya ini 5.000, ini 5.000. Dan tempat leginya ini saya makan terus. Orang-orang legi ada. Ini diisi madu, diisi teganya saya katakan. Diisi parfum itu 1 juta kok. Tergantung yang isi kan Bu. Tapi walaupun gelas berbeda dari emas kita, tapi isinya whisky ya kita buang. Sugih kaya ngopo, tapi bahagia ya kita buang. Cantik ganteng, tapi nggak berakal ya kita buang. Ngapain? Ya Bu, saya pernah minum 1 gelas ini harganya 150.000. Baru tadi di bandara Cengkareng itu segini nih, itu separuhnya. Mbak, berapa Mbak? 150.000 Ustaz. Kopi sak gelas 1 jaket aku kenapa kopi ini mahal Mbak? Dijawab, alladzi yakhruju min silitil luwak. Loh ini itu kan ibu yang mencari beban ibu sendiri kok. Saya tidak menarik beban. Saya jatuh waktu. Saya ngajar di psikologi pernah, di akprat pernah, sekolah tinggi ilmu ekonomi sudah, IAIN sekarang. Ngapain aku? Aku sudah milih di dunia ini. Kalau aku sudah milih ngapain mulai dari membalik? Kalau nggak dasarnya cinta. Ngapain cukup istri saya pegawai, kepala sekolah MI, opo loro semen BPJS, ngerti ya enggak? Kenapa aku dunia loh? Aku juga nggak pernah mikir. Dunia itu jangan masukkan ke hati, mobil itu biar di garasi.
Pak mobil di hati, uang itu di bank, jangan di pikiran. Ini anak dia jomblo terus. Ya kaget, kamu tahu sih, coba orang tua kok nemen goblok ya. Dajal, anak ki cilik gedheke, loro tambake, rabi rabeke, omah keke, kebon tinggalke, begitu dia anake titike mbane, pane-mane kerja pabrik. Babu tekan tuwa goblok lagi. Nesu ora nesu. Mujune ngene di omah kebedol. Lho apa mbok kaji mbok umroh kon nuku anakmu. Nduk le, omah tak kek kowe, kebet sak tak kek kowe, saiki tak kek kowe. Nek iso bayar le, tak gone kaji ro umroh. Tak dongake tangan suci kono le muga-muga rezeki berkah. Wadine aku bali saka Mekah wadine sing nyampe dhewe, tak kek sopir tak kek anak putu. Ngono. Sak mikir ra nyambung kowe kok. Rezeki syukur, anakmu sekolah ngajekno, kowe dikek Gusti Allah. Lho nek ngono kuwi ora sing rupane ayu banget tak akhlake elek kan ora. Kowe malah iso dodolan kaya selawe tekan 80 juta. Ono sing akhlake apik, banget rupane rapat ayu ora apa-apa, terjaga akhlak dan kepribadiannya. Ono sing rupane anak, banget akhlake elek lha aku sing ngeri. Ono sing rupane ayu, banget akhlake apik, banget lha aku bojoku. Iya, wah, kayak kowe maneman. Oh ngono, kowe cerita. Sing nomor loro, Kanjeng Nabi diisi dengan iman. Iman. Jadi umat Kanjeng Nabi iki guru nyon sewu. Wong ora tau salat, ora tau ngaji, sebagian iman ngatimu. Yang ngerti. Mula ora tau nek wong nyolong itu dosa kan sebukan dari ngerti. Senajan ora tau ngaji, pae kan ngerti. Jadian ya Pak, ngene lho Wi. Lah Pak RW yo, Pak RT yo, Pak yo, bahkan ngono mau kiai yo iki, lha iki piye wae ora iso nang wae wis entek segala. Posisi ngadem 5 barang ngono ya. Wis ngerti. Umpamane lho senajan ora tau ngaji kok selingkuh zina, wis ngerti nek terus saya bojone wong itu dosa wis ngerti. Mula wong berbuat maksiat jarang nggawa pangeran. Wis ngerti yo. Mosok selingkuh mlebu kamar. Assalamualaikum. Terus ceweke jawab waalaikumsalam. Monggo Mas sakdurunge menawi zina istighfar riyen ping 3. Sampun rampung alhamdulillah. Assalamualaikum. Iya, kan protes apa? Jadi kowe nek maksiat kowe aja nyalah-nyalahke Tuhan. Kowe sing angel diatur. Ya lah, Bu. Aku pengen nyadar iki kuwi tok dhewe gundulmu kuwi. Kowe sing angel diatur. Ngerti tetep melanggar. Jadi, ngono lah, aku lho. Kowe ra seneng karo aku nek ngaji makan model ngene. Syaratnya balik kita lu siji mutu, loro lucu, telu rodok saru, papa yang lagu. Lah iki kurang siji. Mirip panitia. Engko wis ngundang mau jujur-jujurenmu kok lah. Alasane boleh cilik kan. Nek undang tuh tamu sare bayangan bayaran. Yang undang kiai selawatan dinyang. Ora. Undang kiai merapat kalah. Bendara takmir rampung. Tuwe duite kok. Yo hukumnya makruh. Nek enek duit masjid ditabung ke bank tidak segera digunakan. Makruh hukumnya. Loh kenapa? Orang beramal untuk segera digunakan. Lu kowe dite takmir buang kok kono salat duake. Oh, takmire sudah bener kowe. Segera digunakan kecuali ada perencanaan untuk pembangunan ke depan yang sudah direncanakan. Segera digunakan sehingga orang yang bersedekah itu bahagia. Apa ada nih kowe?
sih ora. Aku masjid pertama kali yang saya lihat bukan baiknya. Ini bersih, berarti ditempati. Iya sih. Tenang. Masjid kok isane Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, berarti administrasi di masjid itu baik. Aku orang ngene. Merodok kakean rapat. Ojo dadi fitnah lah. Mau dari seneng wong tugasmu. Dakwah itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwah kok ngelak-ngelak kiai, ngelak-ngelak negara. Masjid itu tempat untuk bermain untuk hasanah, berbagi kasih sayang dan membangun ukhuwah. Pidato ngelak-ngelak presiden, ngelak-ngelak ulama liyane. Lho itu model apa? Malah hibah di masjid. Aku enggak, Pak. Aku malah nasihati, lah kok ribut soal presiden. Tak kandhane wong Banyuwangi. Wong Indonesia ratusan juta. Sing wani nyalon ki wis Jokowi karo Prabowo. Wong perawani kok maido. Nek pancen ora karo Prabowo, wae jompet nang Jokowi, meneh sing Jokowi aja jompet nang Prabowo. Wis. Ya, Bu. Kita harus tahu memang itu demokrasi berdatang ya pemilu kok. Itu ribut weh. Lalu kalau cukup berbeda, saya bilang sama istri saya, Mami, ada apa sih, Bi? Buat kamu itu ngikutin aku lah, milih calon presiden yang sama, Pi. Kalau soal taat kepada Allah, bakti kepada suami, mendampingi anak itu tugasku dan aku pasti mengikuti. Kalau soal pemilihan presiden, pemilihan DPR, itu hak demokrasi sebagai warga negara, Pi. Kita berbeda kan? Iya. Ya, kalau kita sama kan nggak bisa nobres, Pi. Oh iya. Maksudnya ini, nek nobres kan anak tusuk kalau kertas. Nek kertas kabeh kan iso nusuk. Nek anak tusuk kabeh kan ora iso lho. Pikir aku wae sing ngerti. Sudahlah, soal presiden soal kecil itu lebih parah pas pilihan lurah loh. Mono itu biasa aja lah, Bu. Ya, Bu, saya tidak pernah berpolitik selamanya. Tidak pernah saya. Saya tidak kenal partai, saya tidak pernah mendukung presiden. Nek omah kurang sapa-sapa walaupun aku punya pilihan. Kalau saya boleh jujur, nek aja serek aku sapa. Aku setelah umur 50, saya berorganisasi sebanyak 4. 1 MUI, 2 NU, 3 Thariqat, 4 KONI. Tak KONI. KONI. Aku KONI itu urus olahraga itu, Bu. KONI. Biar saya paham, badan saya sehat. Sangat bal-balan, aku sendiri menang kalah itu sanggup. Aku yang mau pilihan presiden itu menang kalah, aku tetap itu calon orang yang undang aku, calon sendiri ngalah apa kayak. Aku mau bilang aku gimana Pak, aku mau ngomong politik gak tahu, mau ngomong agama juga belum bisa. Tugas dakwah, aku tidak pernah membuka tanya jawab setiap ceramahku. Kalau kamu tanya tentang hukum ke rumahku, aku dosen, tak tunjukin. Aku tidak mau menyebarkan fitnah yang berbeda, al-fiqh itu bisa berbeda. Ini Pak, tak kayak contoh Bu, cik-cik Bu, dongaknya mau mati, telung dino, hitung dino, matang puluh, nyatus, mendakhol, itu saya ke Pak. Haram, dosa aja mbok lakoni. Kowe ora dasar Quran karo hadis. Haram aja mbok lakoni. Nek dongake wong sing wis mati niku apik. Nek dongake wong mati 3 dina mati, 7 dina mati. Nek dosa. Mikir. Lha umur. Kowe sing berbeda katok cingkrang masalah, katok Jawa masalah, seberang katokan ditonton. Kamu senang berbeda sebabnya. Saya hidup jangan berbeda. Saya hidup di NU 5, NU S2, saya Muhammadiyah, penelitian saya Wahabi. Memang saya tua. Kenapa saya ikut NU? Karena saya ingin dekat dengan ulama kiai. Kenapa saya Thariqat? Supaya saya lebih tenang. Kenapa saya MUI? Supaya saya mau lintas konteks agama. Aku rakyat organisasi liane, saya mengambil organisasi untuk pembelajaran hidup saya. Karena saya tidak pandai jadi dunia pemimpin. Tugas saya ya dunia dakwah. Aku tidak bisa mengingkari.
seberat apapun dakwah aku lakukan. Karena dengan dakwah ini senang Bu, ceramah kemarin sebelumnya di Singapura sama di Brunei Darussalam. Enak, apalagi di Brunei Bu, masjid gede-gede sih ini. Ini orang kota amal. Aku ingin ngaji dengan kalian, masjid cilik kota amal itu gede. Ini kan orang-orang kiai disangoni, diamplopi, itu merendahkan agama, merendahkan martabat kiai dan ulama yang ikhlas dakwah. Kalau orang-orang belum kiai disangoni, diamplopi, sana sistemnya transfer. Orang apa kalau langsung transfer? Sama sebelum daerah sama itu lah. Di sinilah sebabnya saya cerita banyak. Orang biar terhibur, senang. Agama itu indah, agama itu menyenangkan. Jangan dibuat orang itu takut karena agama yang matur Allah sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang undang saya ya biarin. Selama saya punya desa aku yo pengen kok. Aku mau piye kowe nakare wong udah seneng. Ket mau ora semule siji kok. Mungkin sekarang dari akeh ngene. Napa Bu? Iya kan yo men gojek kan yo kok baten. Oh ini Pak Musda itu. Yang ketiga, Nabi diisi dengan amal. Aja tel-tel. Ibadah ora pernah kok niku kon barokah. Salat ra dilakoni aja ora sepi. Nyumbang ora tau mantu kon batin. Nyalon DPR ora ninggali kon dadi. Ya sing gawe seneng aja santai. Lah terus piye? Jadi pejabat wis. Kowe ndelok YouTube-ku. Ngaku karo artis ora wis. Nambah YouTube-ku. Mau ora ngerti iki YouTube. YouTube Mbak, YouTube ora tau adus. Lah yo akeh, HP ku tak putih ora iso. Akeh nulis jenengku Fauzwi, kowe mbok tulis nang wah, akeh mbok jeneng kok sapa. Aku ora pengen dadi wong terkenal. Mohon Pak. Ora pengen dadi wong terkenal ora, sebelas istri saya melarang Pintra sama TV. Saya dulu di Trans. Di TV 9, Asal TV, Adi TV, sama Emainu Najib. Istri saya langsung manggil saya, Wicin, kamu boleh tertawa tersenyum dari zaman dan waktu kamu habis untuk itu. Sementara aku kalahkan gak apa-apa. Tapi saya tidak banyak berharap dan kok banyak pergi ke lintas kota dan lintas negara sehingga tidak ada waktu untuk mendampingi anak-anak. Aku langsung. Dia tidak memilih dirinya untuk anak-anak. Rawon bojomu kowe. Samina. Saya sama istri hormat. Istri enggak pernah nuntut macam-macam. Dia kerja sendiri untuk hidupnya sendiri. Enggak, dia enggak pernah. Apalagi sampai alhamdulillah 23 tahun menikah belum pernah tangan ini menempel keras di kulit istri karena jarang-jarang ketemu. Jarang. Istri saya dulu pulang sore di rumah sudah perjanjian jangan nyetok yang macam-macam. Kalau malam kamu lanjutkan beli waktu kamu sudah ada sholat. Kalau ada anak-anak, ada aku nggak usah nyetok pekerjaan. Nikmati hidup kita itu dengan apa yang ada. Ada waktu yang banyak untuk menyelesaikan masalah di sekolah, jangan dibawa ke rumah. Aku mau ngomong, anak-anak yang kesini boleh anak yatim yang gak mampu, suruh kesini kita bantu pendidikannya. Alhamdulillah Bu, istri kan guru MI, murid kelas 1 kelas 6 semua dibantu oleh istri saya melalui dana bos semuanya. Yo kepala sekolahnya bojoku ya. Lewat kita datang ini rasain ngeyel. Maka jangan berhenti lama. Soalnya mungkin tenang. Alah yang toh. Untuk contoh sepele lah. Kadang itu keluar tuh seneng bojo temen. Alhamdulillah. Apa tadi? Mas, koncoku SMA Mas. Saya nyopet anak sekalian aku. Ya Mas kok. Sisihkan waktu, kita kasih sedekah yang layak untuk penghormatannya. Ngono bojoku beda wong Banyumanik itu orang nyumbang meneh. Lah iki sing ngandani ya. Iki lek sampai sholat ini sholat suruh bangun.
Yang keempat, Nabi di sini hikmah, kebaikan cerita. Maka Nabi waktu Isra Mi'raj ketemu sama peristiwa-peristiwa yang dialami. Dan yang kelima, Nabi di sini ihsan, kebaikan. Dan yang keenam, Nabi di sini hayat rasa malu. Bertemunya ilmu, iman, amal, ihsan, hikmah dan rasa malu itu disebut akhlak. Rasul diutus utam 5 makarim akhlak. Kalau ingin diangkat derajat Allah Mi'raj, maka kamu harus berakhlak. Akhlak isinya 5: ilmu, iman, amal, ihsan, hikmah dan rasa malu. 6 jumlahnya. Terakhir, ya mas aku ya kami jam 10 seperempat. Ya sudah kurang undang mau. Bagaimana cara menegakkan nilai-nilai sholat dalam keluarga dan masyarakat supaya sholat kita diterima oleh Allah, keluarga kita baik di mata Allah dan manusia? 5 perkara. Nah, legislasi kapan sholat undangnya? Siji, aja mangan nek belum jelas halal harame, aja ngomong nek belum ana manfaate, aja metu nek belum ana tujuane, urip sederhana sak madyawe, aja nyacat elek tangga deparone. Rampung. Waktu nek kuliah 4 SKS. Nek kurang yang undang dewi. Makasih ya Gus. Selek padhe pasti kakek puntune. Saya seneng di tempatnya jelanya resik ibu seneng aku. Ya Allah, berkah ibu ya. Cumake, ibu dengan barake uripe berkah, umure dawa. Terus sabane maneh urip kabeh mati kabeh sing urip dari jenengan. Aku seneng ngomong ibu dan aku seneng ibu kok sangat capek tapi seneng aku. Saya ceramah itu ya mungkin rada lumayan, biasanya cuma 1 jam. Mungkin berhubung terus enak terapake barang yang ngurahin aku. Nek go musik minimal 2 jam, nek go musik. Oh iya, musik 2 jam. Karena ada istirahatnya, ada jedanya. Karena dalam ilmu psikologi itu orang harus diterjangkan sedelok. Maka MHI Najib itu bisa duduk 6 sampai 7 jam. Karena apa? Begitu puncak dia pemusik sholawatan. Lah kok tak penyanyi kan ora iso. Sanggup iso. Oh, bojo galak ya ora mah. Alhamdulillah. Meneh ngaji aku ki sak udan, tak kandhani piye cara udan. Bojone takbir kok ngundane kaplok ning gendeng, ora udan kok. Sampai piye? Aku iso udan, iso pausi kok. Aku iso udan pas kok harus membeli sebagai was pertengahan. Aku ora iso udan nek sampeyan dhuwur. Lah bener. Alhamdulillah jadi. Repot Bu. Ora lagi Bu. Enggak, beliau enggak masuk saja. Beliau. Ya kan? Betul kayak bojoku tuh Bu. Sanggar penak pengen terus. Cuma ngene Bu. Ya tak tahu sampe. 3 perkara. Siji, esmasi tafa'ina kama juga. Wari pasakamu dhewe jenengan bakal mati. Jenengan rumiyin kok sekali napa kok sekali sekali rumiyin. Ayo apa kok kari-kari dhewe ra kok langsung ubur men. Perlu kari langsung ubur ya kok. Nek pangan gagak. Iki kok ngaji kok mbok peksa ta aku. Sing loro Mbah Bib mangsi kafain nakamu fariku. Sing kok terus nanti bakal bisa harta, tahta, wanita, Toyota, Jakarta. Biasanya di mana di Jakarta? Kerja di kerja. Gaji 12,5 juta. Lah kerja mesti olah-olah bayar selawe. Maksudnya dapat sate. Yang ketiga, manusia tafain nakamu zafi berbalas rendah hatimu, tapi ingat bahkan dibalas dengan apa yang kau lakukan. Itu siapa banyak memberi dia banyak menerima, siapa banyak menjudi dan banyak kehilangan. Sopan nanti bakal
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa 'amalan shalihan maqbulan wa al-istiqamah fi ta'atillah wal fawza bi husnil khatimah. Akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila nur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana ja'alna wa auladina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli jahli wal ghair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ngapunten nggih Bapak Ibu dengan manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah pada Ustadz Fauzi yang telah memberikan tausiah dan memberikan semangat baru bagi kita untuk beramal soleh, untuk membuat generasi penerus yang lebih baik. Mudah-mudahan ini menjadi semangat baru bagi kita dalam menjadikan kehidupan keluarga kita semakin baik, kehidupan masyarakat kita semakin baik. Untuk acara selanjutnya, mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kami mohon maaf kalau dalam mendampingi acara ini banyak kata-kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.